Kenapa kamu izinin orang ini masuk rumah aku? Hah? Evan, Nadia nggak salah. Dia udah ngelarang gue masuk, tapi gue tetap maksa. Gue kesini karena gue kangen sama Arif, Van. Lo mau bawa anak ini pergi dari sini? Atau lo sendiri yang pergi dari sini? Maksud lo apa sih? Ini nih, ini yang gue suka dari lo. Lo itu selalu to the point. Gue punya tawaran buat lo. Kalau lo bisa membuat Bayu kembali sama gue akan ngembaliin semua harta keluarga lo yang udah gue ambil. Karena itu gue butuh bantuan lo, Chris. Apa lo bersedia? Lu juga jangan egois dong. Dulu lu ninggalin Mas Bayu, sekarang lu balik lagi. Lu puas ngeliat keluarga gue menderita tuh? Puas lu, ha? Tapi kalau misalkan kamu ngeliat ini, pasti kamu akan ngeralat semua omongan kamu deh, Bay. Tuh, lihat. Coba siapa yang ada di sana. Keberuntungan memang selalu berpihak sama aku. Dan kejadian ini akan semakin memuluskan jalan aku untuk mendapatkan Bayu. Nah, ini. Oke. Kalau kamu siap, kamu yakin, tolong hubungi saya. Kamu yakin kamu gak salah orang? Apa memang saya pantas jadi penyanyi? Saya sangat yakin banget. Dan saya juga bisa membedakan mana penyanyi yang sangat berbakat atau tidak. Oh, ini yang kamu bilang kalau kamu sama Luna itu sama-sama lagi kerja keras. Ternyata dia malah senang-senang sama cowok lain. Sementara kamu itu harus kerja keras untuk mendapatkan semua milik kamu kembali. Kayaknya Luna nggak peduli tuh, Bay. Kamu tuh benar-benar udah dihianatin ya sama Luna. Aku juga nggak nyangka kalau Luna tega ya berbuat kayak gini sama kamu. Tapi saya nggak yakin. Saya belum tahu saya bisa terima tawaran kamu apa enggak. Tapi saya akan mempertimbangkan. Dan saya juga masih harus ngomong dulu sama keluarga saya. Oke. Baik. Saya ngerti. Tadinya tuh aku seneng banget karena aku tahu kalau Luna tuh benar-benar cinta sama kamu. Karena itu bisa membuat aku semakin menginginkan kamu. Tapi setelah aku ngeliat semua ini, nggak tahu ya kenapa, tapi kok tiba-tiba aku jadi nggak bersemangat ya, Bay. Padahal kan baru aja beberapa hari. Tapi ternyata Luna udah nyerah. Itu pasti karena dia tuh nggak tahan lagi, Bay, hidup miskin sama kamu. Dulu kan kamu pernah bilang ya kalau kamu sama Luna itu nggak akan pernah terpisahkan. Tapi kalau ngeliat semua ini, aku kayaknya nggak yakin nih, Bay. Siapa kamu, Cuk? Jangan bicara macam-macam kamu, Sia. Jaga ucapan kamu. Bay, aku turut prihatin ya sama semua kejadian ini. Tadinya tuh aku pikir aku loh orang yang paling gak beruntung. Tapi ternyata kamu jauh lebih gak beruntung daripada aku. Kamu udah dihianatin sama orang yang paling kamu cintai. Dan aku tahu, itu rasanya pasti sakit banget. Diam kamu, Sia! Kalau kamu ngomong kayak gini, cuma untuk manas-manasin saya, percuma. Itu nggak akan berhasil. Karena saya tahu persis gimana istri saya. Udahlah, kamu tuh gak usah pura-pura gak ada masalah. Udah jelas-jelas kamu tuh pasti kesel banget kan ngeliat semua kejadian ini.
Dan emang wajar kalau misalkan kamu kesel. Jadi kamu nggak usah nyembunyiin perasaan kamu ke aku. Bye. Aku rasa kayaknya nggak pantas deh kalau misalkan aku itu masih memaksa kamu untuk nemenin aku. Jadi mendingan sekarang kamu pulang. Kamu kayaknya emang butuh waktu buat nenangin diri. Ini semua siapa yang masak ya? Ini teh ibu yang masak, Riz. Abis, ibu teh nggak enak kalau di rumah cuma ongkang-ongkang kaki saja. Jadinya, ya ibu teh masak-masak aja untuk ngebantu Rizka sama Tina. Walaupun cuma sedikit. Ibu juga nanti mau cari kerja. Ya, lumayan lah buat nambah-nambah uang di dapur. Hai Riz. Krisna? Kamu kok naik mobil? Kamu dapat dari mana mobil itu? Oh itu, mobil fasilitas kantor. Aku dikasih kerjaan sama teman lama aku. Itu fasilitasnya. Ayo masuk, aku anterin. Ayolah. Masa kamu masih nggak percaya sih sama aku? Sebenarnya hari ini aku mau ngelamar kerja. Tapi aku mau cuci cetak foto dulu. Kamu bisa anterin aku ke tempat cuci cetak foto deket sini nggak? Bisa. Yuk. Makasih banget ya Kris buat tumpangannya. Aku mau cetak foto dulu, ya. Sama-sama. Halo, Grace. Halo Zia, gue bisa minta tolong nggak sama lo? Rizka lagi butuh kerjaan nih. Lu bisa nggak ngasih dia kerjaan? Kasian dia. Hari ini dia pengen ngelamar di perusahaan iklan di daerah Sudirman. Tapi gue nggak yakin dia diterima. Kalau boleh jujur sih sebenarnya aku malas banget harus bantuin Rizka. Soalnya dia tuh adiknya Luna. Tapi aku akan dengan senang hati membantu orang yang lagi jatuh cinta kayak kamu. Ya udah, kamu datengin aja perusahaan yang mau didatengin sama Rizka. Nanti aku akan bikinin memo buat dia. Oke. Thank you ya. Yuk. Yes. Bayu? Kamu kelihatan lagi pusing? Lagi ada masalah ya, Nak? Nggak apa-apa kok, Ma. Baik. Nggak mungkin nggak ada apa-apa. Ayolah, kamu cerita sama kami. Cukup Bayu aja yang tahu masalah ini. Bayu nggak mau nyusahin Mama dan Papa. Loh, kok kamu begitu sih, Bay? Ayolah, kamu cerita pada kami semua ada apa? Jadi gini ceritanya, Pak. Ma. Krisna sekarang udah bekerja di kantor Zia. Dan dia sekarang menjabat sebagai manajer. Apa?
Krishna sekarang bekerja sama Zia. Masya Allah. Krishna betul-betul keterlaluan. Apa Krishna nggak punya otak? Dia nggak sadar kalau keluarga dia jadi begini gara-gara Zia. Papa tidak akan membiarkan Krishna tinggal di rumah ini. Kalau dia mau tinggal di rumah ini, dia harus meninggalkan pekerjaannya dengan Zia dan minta maaf pada kita semua. Sabar. Ya Allah, kok bisa dia begitu, Mak? Mama tahu kita semua sudah salah menilai Krishna, tapi Papa harus sabar. Papa tenang ya, Pak ya. Dia nggak punya otak. Dia nggak punya otak. Udah, Pak, istighfar, Pak, istighfar, Pak. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Kau tahu ku juga ingin denganmu. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cinta Tuhan yang tahu ku cinta Sayang, kamu kenapa? Enggak, aku cuma lagi pusing mikirin masalah Krishna aja. Emang Krishna ngapain? Dia kerja sama Zia. Aku nggak habis pikir aja. Kenapa dia mau bekerja sama Zia? Kamu gimana? Udah dapat kerjaan? Aku ditawarin jadi penyanyi. Penyanyi? Bagus dong. Kan aku pernah bilang sama kamu kalau suara kamu itu bagus dan kamu berbakat jadi penyanyi. Aku seneng, sayang. Aku bangga banget. Aku jadi gini, ada pemilik studio gitu namanya Pak Sandi. Aku ngelamar di sana, terus aku dipanggil wawancara. Pas aku sampai sana ternyata aku malah disuruh tes nyanyi sampai direkam-rekam segala gitu. Tapi abis itu ada salah satu penyanyi di sana yang bilang sama aku kalau Pak Sandi bilang suara aku jelek. Jadi akhirnya tanpa ngedengerin komentar dia soal hasil rekaman aku kayak gimana, aku pergi aja dari situ. Dia beberapa kali berusaha ngubungin aku, tapi aku terus-terusan nolak. Sampai akhirnya tadi dia nyegat aku gitu di halte. Terus dia ngajak aku ngobrol di mobilnya sambil dia ngasih dengar hasil rekaman aku kayak gimana. Akhirnya dia kasih kartu nama ke aku dan dia bilang sama aku kalau aku berminat menjadi penyanyi, aku hubungin dia aja. Berarti sekarang bola ada di tangan kamu, sayang. Aku bangga sama kamu. Sekarang akhirnya gue lega. Gue gak perlu lagi pikir negatif tentang istri gue. Karena emang gak ada apa-apa antara lu sama laki-laki itu. Yang jadi pikiran gue sekarang itu malah Krishna. Ini apa, Chris? Ini surat kontrak kerja kamu. Apa?
Salah satu temanku nolong aku supaya ngasih kerjaan buat kamu. Ya Allah, makasih banget ya Krisna. Kamu udah bener-bener nolong aku. Kamu kan temen aku, dan selamanya akan jadi temen aku. Dan aku tahu kondisi ekonomi kamu lagi kurang bagus sekarang. Jadi wajar dong sebagai temen aku nolongin kamu. Krisna, makasih banget ya. Sama-sama. Yaudah, kita jalan yuk. Iya Pak, Bapak tadi manggil saya. Ivan, setelah diselidiki dan dianalisis, sepertinya kamu terbukti telah membocorkan rahasia perusahaan ini kepada perusahaan sayang kita, kan? Semua pegawai di sini sudah lama bekerja di sini. Cuma kamu yang masih baru. Dan baru sekarang ada kejadian seperti ini. Maaf Pak, tapi saya bukan orang yang seperti itu. Saya akan buktikan sama Anda kalau tuduhan Bapak terhadap saya itu salah, Pak. Saya tidak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Seharusnya kamu berterima kasih. Karena saya tidak melibatkan polisi dalam urusan ini. Sekarang juga kamu saya pecat. Pak, tolong saya, Pak. Sebaiknya kamu segera meninggalkan kantor saya ini sebelum saya berubah pikiran untuk menghubungi polisi. Pak, aku beliin semuanya buat Papa. Kamu betul-betul telah membuat malu keluarga kamu. Kamu sadar nggak sih? Hah? Keluarga kamu menderita seperti ini semua gara-gara Zia. Sekarang kamu bekerja sama dengan dia. Lihat, kamu lihat kehidupan keluarga kamu sekarang. Kamu telah menyakiti hati keluarga kamu. Apa yang ada dalam otak kamu? Kamu sadar nggak sih? Itu yang kamu bilang mau membahagiakan keluarga kamu. Mas, lu udah cerita semuanya ke Papa ya? Emang kenapa? Masalah buat lo kalau gue cerita semuanya ke Papa? Krishna, kalau kamu masih menganggap saya papa kamu, Papa perintahkan sekarang kamu berhenti bekerja dengan Zia. Mas Bayu boleh kerja sama Zia, Pak. Tapi kalau aku yang kerja sama Zia, Papa kenapa keberatan, Pak? Itu karena tujuan Bayu ingin merebut kembali perusahaan kita. Sementara kamu apa? Kamu hanya memuaskan ego kamu dan keserakahan kamu. Papa percaya sama Mas Bayu yang dia mikir bahwa dia bisa balikin perusahaan kita. Sementara dia kerja di sana sebagai buruh, Pak. Krishna, harusnya kamu malu ngomong kayak gitu tentang kakak kamu. Lun, sorry ya, sorry. Gue cuman nggak habis pikir. Hah? Kenapa kita mesti susah-susah kalau kita bisa ngedapetin semuanya dengan gampang? Chris, kalau gue pikir nih, Chris, gue bisa aja berubah, Chris. Tapi gue berubah jadi orang yang oportunis, Chris. Gue tinggalin Luna, terus gue pergi sama Zia. Tapi poinnya itu bukan di situ, Chris. Masalahnya gini, Chris. Sekarang gue harus berusaha. Gimana cara gue ngambil apa yang udah seharusnya menjadi milik keluarga kita, Chris. Sekarang perusahaan itu udah diambil sama Zia. Kondisi gue kayak gini. Gue harus fight banget buat keluarga gue, Chris. Dan satu lagi, Chris. Ini satu lagi, ini penting banget ini buat lo, Chris. Gue emang buruh di sana. Zia bos. Oke, nggak apa-apa. Tapi gue bisa merintah 2.000 pegawai di sana, Chris. Dan gue nggak akan pernah mau nerima 1 sen uang dari Zia. Dan ketinggalan satu lagi. Gue bukan tipe orang yang suka memohon sama orang lain. Apalagi sama perempuan kayak Zia. Bagus, Mas. Lu lebih hebat daripada gue tahu itu. Sudah cukup! Hentikan debat kusir ini. Kalau kamu masih bekerja sama dengan Zia, sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan anggap saya sebagai papa kamu. Baik, Pak. Aku juga nggak betah tinggal di rumah jelek kayak begini. Banyak nyamuk. Kamu! Ya Allah, Pak. Krishna! Krishna mau kemana kamu, Krishna?
Sudah, Mak. Sudah. Tenang aja, Pak. Dia sudah menjadi anak durhaka. Ya Allah. Udah. Papa sekarang nggak mau. Papa sudah nggak mau lagi. Sekarang Papa cuma punya satu anak, yaitu Bayu. Krisna. Sebaiknya kamu putuskan secepatnya ya. Kalau enggak, saya terpaksa untuk mencari penyanyi yang lain. Tuhan yang tahu ku cintakan. Papi kangen sama Bimo, Mi. Seandainya Bimo masih hidup, kita nggak mungkin menghadapi masalah seperti ini. Tapi gimana sih? Sekarang tuh kita dalam keadaan kayak begini semuanya itu gara-gara Luna. Tapi inget deh, semenjak Luna masuk dalam keluarga kita, banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Iya kan? Mami! Kenapa sih? Mami selalu aja nyalain Kak Luna. Mi, sekarang Kak Luna udah gak tinggal sama kita lagi. Dia udah pergi dari rumah ini. Apa Mami belum puas juga? Kita lihat aja. Apakah keberuntungan akan datang ke rumah ini? Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Kamu tuh makan, minum di sini, masih aja belain kakak kamu. Jangan Mami pikir aku cuma bisa numpang doang di sini, Mi. Aku juga bisa cari uang untuk hidupku sendiri. Mimi, udah, Mi. Mami jangan ngotot aja. Nadia benar. Lagian, Mami mau suruh Nadia kerja dalam keadaan hamil kayak gini. Kamu juga, Nadia, nggak usah berpikir kerja. Apalagi dalam kondisi hamil seperti ini. Kamu kan istrinya Ivan. Kamu juga yang berhak di rumah ini. Kamu yang berhak mengatur uang yang diterima sama Ivan. Bukan Mami, bukan Papi. Ngapain lagi kamu datang sini? Mau ngancurin hidup keluarga saya? Apa nggak puas kamu? Udah nyuci otaknya Krisna dengan semua akal busuk kamu. Bay, kamu tuh lupa ya kalau aku itu atasan kamu. Kamu kan sekarang kerja sama aku. Dan sebagai atasan ya aku bebas dong mau nemuin kamu kapan aja. Tapi ini rumah, bukan kantor. Bay, Krisna itu sudah membuat keputusan yang benar dengan meninggalkan rumah ini. Sekarang giliran kamu untuk membuat keputusan yang benar juga dengan meninggalkan rumah ini. Oh, atau kamu mau menunggu sampai istri kamu yang tercinta itu meninggalkan kamu demi laki-laki itu? Kamu tuh ngomong apa sih, Zia? Nggak usah mengada-ngada deh. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini sebelum kami usir. Alah, Lun, kamu tuh nggak usah pura-pura deh. Lagian aku tuh heran ya. Kok Bayu tuh malah memilih dia? Padahal udah jelas-jelas kalau kamu itu mengkhianati dia. Apa sih maksud kamu? Saya bener-bener nggak ngerti. Oke, aku jelasin ya, Lun. Secara nggak sengaja aku sama Bayu itu ngelihat kamu sama seorang cowok di dalam mobil. Dan kalian berdua itu kelihatannya mesra banget. Tapi waktu Bayu menuju ke tempat kamu, kamu sama cowok itu udah keburu pergi. Bagus. Abis ini Bayu dan Luna pasti akan berantem hebat. Dan bukan gak mungkin Bayu akan meninggalkan Luna. Saat itulah Bayu akan menjadi milik aku. Rizka, kamu habis selingkuh kan? Kamu tuh ngomong apaan sih? Aku ngeliat kamu habis jalan berduaan sama Krisna. Harusnya kamu tuh terima kasih sama Krisna. Karena dia udah bantuin aku untuk dapetin kerjaan. Bukannya kamu malah marah-marah kayak gini. Oh ya? Dengerin baik-baik ya. Aku nggak suka kalau ngeliat istri aku deket-deket sama orang yang udah tega mengkhianatin keluarganya sendiri. Dan lebih memilih bergabung sama Zia daripada memilih keluarganya sendiri. Ngerti kamu? Kenapa kamu nggak bilang tadi kamu ngeliat aku sama Pak Sandi? Ya karena aku percaya sama kamu. Dan aku yakin antara kamu sama dia tuh nggak ada hubungan spesial.
Maka aku malas cerita sama kamu dan aku malas ngebahas soal itu. Tapi tetap aja sayang, kamu tuh harus ngomong sama aku. Kamu kan suami aku. Biar nanti gak akan ada salah paham di antara kita. Sayang, kamu sadar kan? Kamu udah sering banget dapat masalah karena kamu selalu mendem semuanya. Kenapa sampai sekarang kamu masih kayak gitu aja sih? Aku ini istri kamu. Kenapa kamu gak bisa terbuka sama aku? Iya, aku minta maaf sama kamu ya sayang. Tapi kamu harus ingat, aku ini kan cuma manusia biasa. Ada sisi buruk dan ada sisi baik. Dan aku suami kamu. Jadi kamu harus terima aku apa adanya. Jangan komplain dong. Sayang, kamu tahu nggak apa yang ada di dalam pikiran aku sekarang? Aku tuh lagi mikirin Zia. Pasti tuh dia lagi senang banget. Yang ada di dalam pikiran dia tuh pasti Bayu sama Luna pasti lagi berantem. Puas gue ngancurin rumah tangga mereka. Tapi kenyataannya dia nggak tahu kita lagi kayak begini. Dia pasti akan ngelakuin apapun untuk misahin kita, sayang. Tapi sayangnya dia nggak akan berhasil. Karena cinta kita begitu kuat dan suci. Bentar ya, sayang. Halo? Halo Luna, ini saya Sandi. Luna, saya menunggu jawaban kamu, makanya saya telepon kamu. Kamu sudah membuat keputusan apa belum? Kenapa dia begitu mendesak aku ya? Apa jangan-jangan dia itu cowok yang suka menjebak cewek-cewek yang mau kerja sama dia? Aku harus hati-hati. Saya masih banyak yang harus diurusin. Luna, sebaiknya kamu putuskan secepatnya ya. Saya tunggu jawaban kamu. Karena perusahaan rekaman saya sudah menyiapkan segala sesuatunya buat kamu. Dan semuanya tentang rekaman. Dan saya menunggu jawaban dari kamu secepatnya. Kalau enggak, saya terpaksa untuk mencari penyanyi yang lain. Terima kasih. Siapa yang telepon? Ya itu dia, Pak Sandi itu. Yang pemilik studio rekaman itu. Yang nawarin aku nyanyi itu loh sayang. Tapi aku nggak pede lah. Aku nggak bisa nyanyi kan. Yang bilang siapa? Suara kamu bagus kok. Dan kamu pantas jadi penyanyi. Aku yakin. Udah deh sayang, kamu nggak usah ger-gerin aku gitu. Sayang, aku serius. Aku nggak bikin kamu GR. Kamu lupa waktu kamu nyetel CD dan aku masuk ke kamar terus aku bilang suara kamu bagus banget dan suatu saat kamu bakal jadi penyanyi. Apa kamu masih ingat? Iya sih, aku ingat. Sayang, kamu dengar aku. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Selagi kamu lagi ada kesempatan dan kamu punya bakat, kenapa nggak kamu ambil? Aku dukung kamu. Kamu yakin? Jelas dong, aku yakin banget sayang. Karena aku orang yang pertama yang menyadari kalau kamu itu punya bakat nyanyi. Dan nanti kalau kamu berhasil, pasti aku semangat banget dan aku senang banget ngelihat kamu bisa ngembangin bakat kamu. Ya udah deh, kalau gitu besok aku coba telepon dia ya. Besok? Kenapa nggak sekarang? Sekarang. Kalau kamu masih terus mencoba untuk misahin saya dari Luna, kamu cuma dapat satu kata. Kegagalan. Ivan, kamu kenapa? Kamu lagi ada masalah ya? Kamu cerita aja ke aku. Mungkin dengan cerita sama aku, kamu akan bisa jadi lebih tenang. Enggak, aku nggak ada apa-apa. Mau aku buatin teh dulu nggak? Siapa tahu kamu jadi lebih segeran. Enggak, Nat, nggak usah. Ya udah, aku buatin kamu makanan aja ya. Mungkin aja kamu lapar. Nadia, aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau sendiri. Ya udah deh, aku buatin kamu teh dulu ya, supaya kamu bisa lebih tenang. Nadia, kamu dengar nggak sih? Aku bilang aku cuma pengen sendiri. Aku nggak mau apa-apa. Dan kalau kamu tetap mau bikin minum, kasih racun aja sekalian. Aku udah capek, tau nggak? Aku pusing, ngerti nggak? Van, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ya emang aku harus ngomong apa lagi? Ada apa sih ini? Ivan, kamu kenapa marah-marah sama Nadia? Aku dipecat, Pi.
Aku udah nggak sanggup dengan semua cobaan ini, Bi. Aku nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Van, kamu nggak boleh putus asa. Kamu mesti tabah. Ingat, Van, Allah tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa dipikul sama umatnya. Ingat itu. Dan percaya, pasti ada jalan keluar untuk semua masalah ini. Van, kamu masih punya. Kamu masih bisa cari kerjaan di tempat lain. Dan masih banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga, ide, dan pikiran kamu. Jangan putus asa, Van. Luna. Bagaimana, Luna? Apa kamu sudah setuju dengan apa yang saya bicarakan? Iya. Sekarang saya yakin kalau saya emang punya bakat menyanyi. Bagus. Min. Sebaiknya kita segera mempersiapkan untuk rekaman. Kamu siapin. Chris, ngapain lo harus kerja di sini, Chris? Emang nggak ada tempat kerja lain? Apa salahnya kerja di sini? Harusnya lo senang, Mas. Karena gue kesini dukung lo. Gue tahu gimana cara lo ngedukung gue, Chris. Dengan cara lo bekerja sama sama Sia. Mas, gue bantu sih. Ngapain lo, Chris? Mau bantu gue? Buat apaan? Lo kan bos. Gue di sini kan cuma buruh. Lagian gue nggak butuh bantuan dari lo. Dulu sana, jangan ganggu gue. Sekarang mungkin lo nggak ngerti. Tapi suatu saat lo bakal sadar, Mas. Kalau gue sayang sama lo. Sesayang lo sama gue. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Min, kok jadi begini nyanyinya? Min. Saya pengen ngomong sama dia, Min. Tolong mic-nya, Min. Luna, coba kamu ulang sekali lagi ya. Oke, kamu lebih santai bawain lagunya. Kamu dapetin feel, dapetin soul lagu ini. Oke, Luna, kamu bisa ya? Baik. Apa kamu udah membuat keputusan? Keputusan apa? Kamu kok bisa sih diam aja dihianatin gitu sama Luna? Sia, kamu dengar baik-baik ya. Mendingan kamu syukurin aja apa yang udah kamu punya sekarang. Kamu udah ngerebut semua dari keluarga saya. Mulai dari rumah sampai perusahaan ini sih. Tapi kamu harus ingat, kalau untuk nyingkirin Luna dari kehidupan saya, itu percuma. Karena tidak akan bisa. Daripada kamu sibuk ngurusin urusan pribadi saya, mendingan kamu urusin perusahaan ini dengan baik. Karena suatu saat, kalau saya udah berhasil ngambil alih perusahaan ini dari tangan kamu, saya akan bikin malu kamu habis-habisan. Zia, kamu harus ingat, kalau kamu masih terus mencoba untuk misahin saya dari Luna, kamu cuma dapat satu kata: kegagalan. Luna. Nadanya kan gampang. Dan kamu pernah nyanyiin ini sebelumnya kan? Kamu nyanyi kayak kemarin deh.
Kamu coba. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Luna. Vokalnya di up. Kamu contoh seperti saya ya. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Itu suaranya jelas, vokalnya up. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Wah, bos. Kayaknya si Luna benar-benar nggak bisa nyanyi, bos. Suaranya lebih parah daripada penyanyi kemarin. Luna, coba kamu nyanyi sekali lagi ya, sekali lagi. Kamu lebih santai, kamu dapetin feel, dapetin soul lagu ini, Luna. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak Luna. Kamu gimana sih, Luna? Percuma aja saya susah-susah nyari kamu. Kalau ternyata kemampuan nyanyi kamu tuh cuma segini. Kamu payah. Gak nyangka ya, kamu nikam keluarga kamu sendiri dari belakang. Ternyata pikiran aku selama ini salah. Kalau aku mikirnya kamu udah berubah jadi orang baik. Ternyata enggak. Sekali jahat, tetap aja kamu jadi orang jahat. Tuhan yang tahu ku cinta kau. Pi? Loh, Papi mau kemana? Papi kan kepala keluarga. Jadi Papi harus terus cari uang untuk membiayai keluarga kita. Ivan bisa putus asa, tapi Papi tidak. Karena Papi nggak mau membiarkan keluarga ini kelaparan. Tapi Papi nggak boleh pergi. Luna sudah tidak ada di sekitar kita, tapi kita masih terus menghadapi masalah-masalah. Jadi Mami harus ingat, ini semua bukan karena Luna. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf sama kamu. Karena saya sudah bersikap kasar sama kamu. Tapi Luna, kalau kamu terus bersikap seperti ini, berarti kamu itu nggak profesional. Pak Sandi, saya ini bukan penyanyi. Dan saya nggak pernah latihan nyanyi. Dan untuk nyanyi depan Bapak itu bukan hal yang gampang buat saya. Saya tahu kok Luna. Nyanyi itu emang nggak gampang. Kamu itu perlu bekerja keras kalau kamu itu ingin berhasil. Nggak, Pak. Saya nggak bisa nyanyi. Dan saya nggak mau bikin Bapak susah. Luna, asal kamu tahu ya Luna, suara kamu itu indah banget. Suara kamu itu bagus banget. Hanya kamu itu kurang latihan. Saya yakin sama kamu. Karena kamu mempunyai suara yang sangat indah, Luna. Dan saya juga yakin kamu juga bisa belajar musik. Tapi kamu harus tahu, Luna. Suara indah itu anugerah dari Tuhan. Kamu masih mau nyanyi kan? Tapi saya kayaknya butuh udara segar dulu sebentar. Nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Mungkin suasana studio itu bikin kamu tegang kali ya? Bagaimana kalau kita makan di luar? Van, bangun, Van. Ini udah sore, Van, bangun. Nadia, kamu apa-apaan sih? Lagian buat apa juga aku bangun? Aku tuh udah gak punya pekerjaan dan aku gak tahu apa yang bisa aku lakuin. Ya ampun, Van. Harusnya kamu malu sama diri kamu sendiri. Papi kamu aja masih mau, masih bisa cari kerja di tempat lain. Kamu yang masih muda kayak gini, masih segar. Kamu malah males-malesan. Papi kamu tuh udah tua, Van. Dia masih bisa bersemangat. Nadia, kamu tuh berisik banget sih. Ivan tuh udah capek dan tegang.
jadi lebih susah daripada yang sebenarnya. Mami, aku cuma kepingin Ivan ini tahu tanggung jawabnya dia sebagai suami, Mi. Aku kepingin dia tuh bisa kerja, cari kerjaan di luar. Dengan begitu aku akan menghormati dia, Mi, sebagai suamiku. Meskipun dia gagal cari kerjaan, gagal terus, Mi. Aku gak akan pernah ngeluh sama dia. Dan aku gak akan pernah komplain apapun ke dia. Tapi kalau Ivan kerjanya cuma tompang tangan terus kayak gini, aku gak akan pernah hormat sama dia sebagai suamiku. Si Rizka kemana ya? Mbak. Pegawai baru yang katanya mulai masuk hari ini kemana ya? Saya dengar pegawai baru itu sudah berhenti lagi, Pak. Apa? Iya, sudah berhenti lagi. Kenapa Rizka berhenti? Wah, gue harus ketemu sama Rizka. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Rahman. Nana. Apa kabar? Kabar baik. Ini Rahman, teman lama saya. Man, kamu seharusnya telepon aku dulu. Kamu nggak mesti interview segala di sini, Man. Nana, sejak dulu aku selalu mendapatkan sesuatu dengan kerja keras. Aku bangga. Aku bisa diterima sini tanpa bantuan koneksi. Kamu nggak perlu kerja seperti ini. Sini gajinya kecil, Man. Sebagai teman, aku bisa memberi bantuan kepada kamu dengan memberikan secara cuma-cuma gaji itu kepada kamu, Man. Maaf kalau aku menolak pemberianmu, karena aku tidak pernah menerima sesuatu secara gratis. Nah, ini yang selalu aku menaruh hormat kepada kamu, Man. Dan kalau kamu bekerja sini, aku sangat senang, Man. Terima kasih. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lo kesini? Gue peringatin sama lo ya. Jangan pernah dekatin istri gue lagi. Lo tahu kan kalau Rizka itu benci banget sama lo. Krisna, aku tuh gak nyangka ya, kamu nikam keluarga kamu sendiri dari belakang. Ternyata pikiran aku selama ini salah. Kalau aku mikirnya kamu udah berubah jadi orang baik. Ternyata enggak. Sekali jahat, tetap aja kamu jadi orang jahat. Enggak. Sekarang kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah ganggu aku lagi. Ngapain lagi di sini? Budek ya? Udah pergi. Aku tahu kalau Luna itu memang sangat berbakat. Tapi dia itu punya masalah sama egonya. Dan karena egonya itu, sampai-sampai dia itu nggak mau ngakuin saya sebagai kakaknya. Saya akan melatih kamu supaya kamu menjadi penyanyi yang sangat hebat dan kamu akan menjadi penyanyi yang terkenal. Kenapa sih Bapak mau repot-repot sama saya? Itu persoalan mudah, Luna. Karena saya tahu betapa besar nilai sebuah berlian. Dan kamu adalah berlian itu, Luna. Itu kan laki-laki yang waktu itu ngobrol sama Luna di mobil. Ini pertanda bagus buat aku. Luna, kalau kamu mau bekerja keras bersama saya yakin kamu akan menjadi seorang diva. Tapi Pak, saya bingung. Kamu nggak perlu bingung lagi, Lun. Zia, kenapa sih kamu selalu ikutin saya? Kayak bayangan aja. Maaf Pak, tapi saya nggak tahan berlama-lama sama orang ini. Saya permisi. Luna.
Aku Zia, kakaknya Luna. Saya Sandi. Aku tahu kalau Luna itu memang sangat berbakat. Tapi dia itu punya masalah sama egonya. Dan karena egonya itu sampai-sampai dia itu nggak mau ngakuin saya sebagai kakaknya. Tapi biar gimana pun dia itu kan saudara saya. Jadi saya sayang sama dia. Tapi saya mau minta tolong sama kamu untuk jangan sama sekali ngebahas apa yang kita omongin sekarang. Karena kalau sampai Luna tahu dia bisa marah. Baik. Luna itu kehilangan fokus dalam hidupnya. Saya harap kamu bisa membantu Luna supaya dia bisa fokus lagi menjalani hidupnya. Saya akan membawa kamu selama 10 hari ke tempat di mana kamu bisa fokus untuk latihannya. Tapi untuk itu, Luna, kamu harus jauh dengan keluarga kamu untuk sementara. Saya mau kamu tolong bikin kunci duplikat buat lemari Zia. Dan saya yakin itu ada di ruang Zia. Ingat ya, Chris. Tugas lo itu adalah untuk ngebantu gue ngedapetin Bayu. Gue bakal berusaha sebaik mungkin buat misahin Mas Bayu sama Luna. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah ngelakuin itu. Dan sampai kapanpun aku nggak akan pernah ngancurin keluargaku.